Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Tetap semangat dong pastinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang centrifugal separation process, yang mana materi ini merupakan materi dari mata kuliah operasi teknik kimia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mikrima Belva Areta dengan NIM 2031810027. Saya merupakan mahasiswa Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Oki Putri Prastuti STMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi centrifugal separation process menjadi dua outline. Yang pertama adalah centrifugal sedimentation dan yang kedua adalah centrifugal filtration. Untuk outline yang pertama adalah centrifugal sedimentation. Centrifugal sedimentation adalah pengendapan partikel dari fluida berdasarkan gaya sentrifugal yang terjadi pada partikel. Centrifugal sedimentation juga didasarkan pada perbedaan massa jenis antara padatan dan cairan atau antara dua fase cairan. Pada kesempatan kali ini, kita juga akan membahas tentang perbedaan gravitation sedimentation dan centrifugal sedimentation. Untuk perbedaan yang pertama adalah penggunaan gaya sentrifugal meningkatkan gaya pada partikel, sehingga partikel yang tidak dapat diendapkan dengan mudah atau sama sekali tidak dapat diendapkan dalam pengendapan gravitasi dapat diendapkan dengan menggunakan centrifugal sedimentation. Untuk perbedaan yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan centrifugal sedimentation lebih singkat daripada gravitation sedimentation. Dan untuk perbedaan yang ketiga adalah gaya pengendapan yang tinggi. Dapat dilihat bahwa pada centrifugal sedimentation, partikel kecil yang lebih banyak mengendap dibandingkan dengan gravitation sedimentation. Berikut merupakan alat-alat laboratorium yang menerapkan centrifugal sedimentation. Yang pertama ada General Centrifuge dengan kecepatan 0 sampai 3000 rpm, Refrigerated Centrifuge dengan kecepatan 0 sampai 20000 rpm, dan Ultra Centrifuge di atas 50000 rpm. Yang mana alat-alat ini biasanya digunakan dalam dunia kesehatan untuk memisahkan sel darah merah dari plasma. Yang mana sel darah merah tersebut akan mengendap di bagian bawahnya karena massa jenisnya lebih berat dan si plasma darah akan berada di atasnya. Kemudian berikut merupakan penerapan dalam industri. Yang pertama pada industri minyak goreng. Sebelum mendapatkan minyak, kita harus memasukkan santan kelapa terlebih dahulu pada centrifugal sedimentation. Kemudian akan terpisah menjadi dua bagian, yakni minyak yang berada di atasnya dan air yang berada di bawahnya. Kemudian, pada industri yang kedua, yakni pada industri susu. Pada industri susu ini digunakan untuk memisahkan skim dan fat. Berikut merupakan alat centrifugal sedimentation pada industri susu. Berikut merupakan tampak luarnya dan berikut merupakan tampak dalamnya. Dapat kita lihat bahwa susu segar akan masuk melalui lubang sini dan akan mengalami proses sentrifugal di sini sehingga akan mengakibatkan pengendapan si fat dan akan menghasilkan produk si skimnya. Kemudian untuk outline yang kedua yakni centrifugal filtration. Centrifugal filtration adalah proses yang digunakan untuk memisahkan padatan dari cairan menggunakan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini akan menyebabkan perbedaan tekanan, sehingga terjadi pengendapan pada filter ini. Pada tampak atas ini, dapat kita lihat bahwa filter ini sangat berperan penting dalam centrifugal filtration. Filter ini dibuat berdasarkan benda yang akan disaring. Biasanya filter ini terbuat dari pelat yang berlubang. Centrifugal filtration ini digunakan karena memiliki tingkat filtrasi yang sangat tinggi.
Kemudian penerapan centrifugal filtration dalam dunia industri, salah satunya yakni pada industri kecap. Pada industri kecap ini digunakan untuk memisahkan ampas kedelai dari larutannya. Sedangkan pada industri yang berbasis minyak bekas ini digunakan untuk menyaring kotoran minyak bekas tersebut sehingga minyak yang bersih tadi akan digunakan kembali. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.